Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, kembali saya akan membacakan sebuah kisah tentang salah seorang tokoh sufi yang dikenal dengan nama Abu Hafsin al-Haddad. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abu Hafsin Amr bin Salam al-Haddad merupakan seorang pandai besi di kota Nisapur. Dia pernah berkunjung ke Baghdad dan berjumpa dengan Junaid yang kagum menyaksikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hafsin juga pernah berjumpa dengan Ash-Shibli dan tokoh-tokoh sufi lainnya di kota Baghdad. Setelah kembali ke Nisapur, ia menjalankan usahanya seperti dahulu dan meninggal dunia di kota ini pada tahun 265 Hijriah atau 879 Masehi. Ketika masih remaja, Abu Hafsin al-Haddad jatuh cinta kepada seorang gadis pelayan. Ia sedemikian tergila-gilanya sehingga tidak dapat hidup dengan tenang. Ada seorang dukun Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Nisapur. Ia tentu bisa menolongmu, sahabat-sahabatnya menyarankan. Maka pergilah Abu Hafsin al-Haddad menemui dukun Yahudi itu dan menjelaskan masalah yang sedang dihadapinya. Si Yahudi menyarankan, selama 40 hari janganlah engkau melakukan sholat. Dengan cara bagaimanapun juga, janganlah kau taati perintah Allah. Dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selama itu pula, jangan engkau sebut-sebut nama Allah. Dan sama sekali, jangan memikirkan hal-hal yang baik. Setelah semua itu engkau lakukan, barulah aku dengan sihirku sanggup membuat keinginanmu itu menjadi tercapai. Selama 40 hari, Abu Hafsin melaksanakan nasihat si dukun. Setelah itu, si dukun memberikan sebuah jimat untuknya, tetapi ternyata tidak ada hasilnya. Si Yahudi berdalih, sudah pasti bahwa selama ini engkau pernah melakukan perbuatan baik. Jika tidak, tentu tujuanmu itu telah tercapai. Tidak ada pelanggaran yang pernah kulakukan. Abu Hafsin al-Haddad membela diri. Satu-satunya kebajikan yang kuingat adalah menyepak sebuah batu ketika aku datang ke sini, agar tidak ada orang yang tersandung karenanya. Jangan menjengkelkan Allah yang perintah-perintahnya hendak engkau tentang selama 40 hari. Dia tidak akan menyia-nyiakan kemurahannya, walau untuk kebaikan kecil seperti yang telah engkau lakukan, salat si Yahudi. Kata-kata itu mengobarkan api di dalam dada Abu Hafsin al-Haddad. Bahkan, sedemikian berkobarnya sehingga ia bertobat melalui si Yahudi itu. Abu Hafsin al-Haddad terus melakukan usahanya sebagai pandai besi dan menyembunyikan keajaiban yang telah terjadi terhadap dirinya itu. Setiap hari ia memperoleh uang 1 dinar. Dan setiap malam pula, uang 1 dinar itu diberikannya kepada orang-orang miskin, atau secara sembunyi-sembunyi dimasukkannya ke dalam kotak surat di rumah para janda. Kemudian ketika waktu Isya telah tiba,
ia pun pergi mengemis dan dengan uang yang diperolehnya melalui cara ini ia berbuka puasa. Kadang ia mengumpulkan bawang atau sisa-sisa lainnya yang terdapat di kamar cuci umum untuk dijadikannya sebagai santapan. Demikianlah perilaku Abu Hafsin al-Haddad untuk beberapa lama. Pada suatu hari, seorang buta berjalan di dalam pasar sambil membaca suatu ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka akan ditunjukkan Allah kepada mereka yang tak pernah mereka sangka sebelumnya. Dan begitu selanjutnya. Ayat ini menyesakkan dada Abu Hafsin al-Haddad sehingga ia tidak sadarkan diri. Di tempat pertukangannya, sebagai ganti jepitan, ia memasukkan tangannya ke dalam tungku perapian untuk mengambil sepotong besi yang sedang membara. Besi tersebut ia letakkan ke atas paron untuk dipalu anak-anak buahnya. Semua anak buah Abu Hafsin al-Haddad tersadar betapa Abu Hafsin al-Haddad menempa besi panas itu dengan tangannya sendiri. "Tuan, apa yang kau perbuat ini?" seru mereka. "Palu," Abu Hafsin al-Haddad memberi perintah. "Tuan, apa yang harus kami palu?" tanya mereka. "Besi itu sudah bersih." Barulah Abu Hafsin al-Haddad sadar. Dilihatnya besi yang membara di tangannya dan didengarnya seruan-seruan anak buahnya. "Besi itu sudah bersih. Apakah yang harus kami palu?" Besi tersebut dilemparkannya. Bengkel itu segera ditinggalkannya dan siapapun boleh mengurusnya. Sudah lama sebenarnya aku ingin meninggalkan usaha tersebut, tapi tak bisa. Akhirnya, kejadian ini menimpa diriku dan secara paksa membebaskanku. Betapapun aku mencoba meninggalkan usaha itu, namun sia-sia. Akhirnya, usaha itu sendiri yang meninggalkan diriku. Sesudah itu, Abu Hafsin al-Haddad menjalani kehidupan dengan disiplin diri yang keras, menyepi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jihad, Abu Hafsin al-Haddad hendak ke tanah suci menunaikan ibadah haji, tetapi ia tidak bisa membaca dan berbahasa Arab. Ketika sampai di kota Baghdad, murid-murid sufinya saling berbisik. Sangatlah memalukan apabila syekh dari segala syekh di Khurasan masih membutuhkan juru bahasa untuk memahami bahasanya sendiri. Junaid menyuruh murid-muridnya untuk menyambut kedatangan Abu Hafsin al-Haddad. Abu Hafsin al-Haddad sendiri menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh para sahabat itu. Dan segera ia berbicara dalam bahasa Arab, sehingga orang-orang Baghdad itu kagum akan kemurnian bahasa Arabnya. Beberapa cendekiawan berkumpul di sekelilingnya dan bertanya tentang cinta yang menyebabkan seseorang rela mengorbankan diri. "Engkau lebih pintar berbicara," jawablah pertanyaan mereka itu. Abu Hafsin al-Haddad berkata kepada Junaid, "Menurut pendapatku," Junaid memulai, "apabila kita benar-benar mengorbankan diri sendiri, maka kita tidak beranggapan bahwa kita telah mengorbankan diri dan membanggakan segala perbuatan yang telah kita lakukan." "Hebat sekali," seru Abu Hafsin al-Haddad. "Tetapi, menurut pendapatku, mengorbankan diri sendiri berarti berlaku adil kepada orang lain dan tidak mengharap agar orang lain berlaku adil kepada diri kita sendiri." Laksanakan petuah ini, wahai sahabat-sahabat.
Junaid berkata kepada mereka, pelaksanaan yang benar lebih sulit dari sekedar kata-kata. Abu Hafsin Al-Haddad menandaskan. Ketika mendengar kata-kata Abu Hafsin Al-Haddad ini, Junaid berseru kepada sahabat-sahabat, bangkitlah, sahabat-sahabat. Di dalam pengorbanan diri sendiri, Abu Hafsin Al-Haddad melebihi Adam beserta anak cucunya. Sahabat jihad, Abu Hafsin Al-Haddad menanamkan rasa hormat dan disiplin ke dalam diri sahabat-sahabatnya. Tak seorang pun di antara murid-muridnya yang berani duduk di depannya dan menatap matanya. Di depannya mereka selalu berdiri dan tidak akan duduk sebelum dipersilahkan. Abu Hafsin Al-Haddad sendiri duduk di antara mereka bagaikan seorang sultan. Melihat hal itu, Junaid menegurnya. Engkau mengajar sahabat-sahabatmu tingkah laku seperti menghadap sultan. Engkau hanya melihat apa yang terlihat, tetapi bukankah dari alamat surat saja kita tidak bisa menduga apa yang tertulis di dalamnya? Jawab Abu Hafsin Al-Haddad. Setelah itu, Abu Hafsin Al-Haddad melanjutkan, suruhlah sahabat-sahabatmu memasak kaldu dan halwa. Junaid lalu menyuruh salah seorang muridnya memasak kaldu dan halwa. Setelah selesai, Abu Hafsin Al-Haddad berkata, panggillah seorang kuli dan letakkan makanan itu ke atas kepalanya. Kemudian, suruh ia berjalan sambil membawa makanan ini sampai ia letih dan tak sanggup melanjutkan perjalanan. Di depan rumah siapapun ia berhenti, suruh ia memanggil si empunya rumah. Dan siapa saja yang membuka pintu, suruh ia memberikan saja kaldu dan halwa itu kepadanya. Si kuli mematuhi segala perintah ini. Ia pun berjalan sampai kelelahan dan tak sanggup lagi melanjutkan. Makanan-makanan itu diletakkannya di depan sebuah rumah. Kemudian ia memanggil penghuni rumah itu. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang lelaki yang telah tua. Ia menyahut, jika engkau membawa kaldu dan halwa, barulah kubukakan pintu. Aku membawa kaldu dan halwa, jawab si kuli. Masuklah. Lelaki itu mempersilahkan setelah membukakan pintu. Aku sangat heran. Belakangan si kuli mengisahkan kejadian itu. Aku bertanya kepada lelaki tua itu, apakah yang telah terjadi? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku membawa kaldu dan halwa? Orang tua itu menjawab, ketika aku sedang berdoa tadi malam, teringat olehku bahwa anak-anakku sudah lama meminta kaldu dan halwa kepadaku. Aku tahu bahwa doaku tadi malam tidaklah percuma. Sahabat jihad, selama 4 bulan, Shibli menerima Abu Hafsin Al-Haddad sebagai tamu. Setiap hari ia menyajikan aneka macam santapan dan berbagai makanan ringan. Ketika pamit, Abu Hafsin Al-Haddad berkata kepada Shibli, jika engkau datang ke Nishapur, akan kuajarkan kepadamu cara menjamu tamu dan kemurahan hati yang sejati. Apa kesalahan yang telah kulakukan? Shibli bertanya. Engkau terlalu merepotkan dirimu. Jamuan yang berlebihan tidaklah sama dengan kemurahan hati. Engkau harus melayani tamu seperti melayani dirimu sendiri. Dengan demikian, kedatangan tamu tidak merupakan beban kepadamu, dan kepergiannya tidak merupakan alasan untuk merasa lega. Jika engkau terus menjamu tamu secara berlebihan, maka kedatangannya akan engkau anggap sebagai beban, dan kepergiannya sebagai sebuah kelegaan. Seseorang yang beranggapan demikian terhadap tamu tidak bisa dikatakan bersifat pemurah. Ketika Shibli datang ke Nishapur, ia menginap di rumah Abu Hafsin Al-Haddad.
semua tamu berjumlah 40 orang. Dan sewaktu malam tiba, Abu Hafsin Al-Haddad menyalakan 41 buah pelita. Bukankah engkau sendiri mengatakan bahwa kita jangan berlebihan? Sibli menegur Abu Hafsin Al-Haddad. Jika demikian, padamkanlah olehmu lampu-lampu itu. Sibli menuruti, tetapi betapapun ia berusaha, hanya satu lampu yang bisa dipadamkannya. Syekh, apakah arti semua ini? Sibli bertanya kepada Abu Hafsin Al-Haddad. Kalian adalah 40 utusan Allah, karena seorang tamu adalah utusan Allah. Jadi wajarlah jika demi Allah aku menyalakan sebuah pelita untuk masing-masing di antara kalian, dan sebuah untuk diriku sendiri. Ke-40 pelita yang kunyalakan demi Allah itu tidak sanggup engkau padamkan, tetapi satu pelita yang kunyalakan untuk diriku sendiri itu berhasil engkau padamkan. Segala hal yang telah engkau lakukan di Baghdad itu dahulu, engkau lakukan demi diriku. Tetapi yang kulakukan di sini, kulakukan demi Allah. Jadi, yang kau lakukan dahulu itu merupakan hal yang berlebih-lebihan. Tetapi yang kulakukan ini bukan. Demikian sahabat jihad, untaian kisah tentang Abu Hafsin Al-Haddad yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah hasanah dalam dunia Islam. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.